Halo semua, kali ini kami akan menyampaikan hasil dari penelitian yang telah kami lakukan. Yuk ikuti keseruan kami dalam mengungkap bioprospeksi jamur liar yang ada di Indonesia. Dalam penelitian terkait bioprospeksi jamur liar di Indonesia, kita terlebih dahulu harus memperhatikan terkait metode-metode apa saja yang akan kita gunakan. Pada penelitian ini, skema penelitiannya adalah penelitian fundamental reguler yang dilaksanakan pada tahun 2024. Bagian berikutnya adalah alat dan bahan. Yang pertama adalah perlengkapan sampling dan koleksi spesimen. Pada saat sampling, alat dan bahan yang digunakan adalah penggaris, Avenza Maps, food dryer, plastik spesimen, alkohol 70%, botol spesimen, dan juga plastik. Yang berikutnya adalah perlengkapan ekstraksi dan juga pemekatan jamur. Untuk keperluan ekstraksi dan pemekatan jamur, alat dan bahan yang digunakan adalah chopper, metanol absolut, timbangan, Erlenmeyer, shaker, vakum, rotary evaporator, dan juga vial. Metode berikutnya adalah ekstraksi dan pemekatan sampel. Sampel yang telah kering kemudian akan dihaluskan sampai menjadi simplisia. Setelah itu, sampel akan diekstraksi menggunakan metanol absolut dengan perbandingan 1:10. 1 untuk sampel dan 10 untuk penggunaan metanol. Kemudian, filtrat dan ampas akan dipisahkan dengan menggunakan vakum. Setelah filtrat diperoleh, kemudian akan dipekatkan dengan menggunakan rotary evaporator sampai menjadi pasta. Sampelnya kemudian di-wrap dan disimpan di dalam freezer. Untuk metode sampling yang kami gunakan adalah metode opportunistic sampling atau perjumpaan oportunistik. Kami akan melihat dan mendata semua jenis jamur liar yang kami temukan secara oportunistik di alam. Kami menemukan beberapa jenis jamur liar ketika berada dan melakukan pengamatan di lingkungan sekitar kampus IPB University, dan hal ini dapat diadopsi di lingkungan-lingkungan sekitar lainnya untuk menemukan jenis-jenis jamur liar lain yang sekiranya dapat digunakan sebagai bahan pangan dan bahan-bahan dengan potensi prospeksi yang tinggi di Indonesia. Jamur-jamur yang sudah kami temukan dan memungkinkan untuk dianalisis lebih lanjut kemudian kami bawa ke laboratorium. Nah, di laboratorium kami akan mengolah jamur liar tersebut menjadi ekstrak. Namun sebelum itu kami akan mempersiapkan jamur-jamur liar terlebih dahulu dengan cara memotongnya menjadi bagian-bagian yang lebih kecil agar lebih mudah untuk dimasukkan ke dalam food dryer. Selanjutnya, setelah dipotong-potong, kami akan langsung masuk ke proses pengeringan. Proses pengeringan kami lakukan dengan menggunakan alat yang bernama food dryer, dan kami setel selama 24 jam agar kadar airnya menurun secara signifikan. Ketika kadar air sudah menurun secara signifikan, maka berat kering akan dihitung, ditimbang, kemudian akan kami gunakan sebagai acuan untuk membuat ekstrak. Langkah selanjutnya yang kami lakukan adalah melakukan uji analisis antibakteri dan juga uji analisis proximat serta uji analisis GCMS. Jamur yang kami gunakan pada penelitian kali ini adalah jamur Pleurotus giganteus yang kami lakukan analisis dan identifikasi secara lebih mendalam terkait karakteristik morfologinya. Didapatkan hasil bahwa karakteristik makroskopik maupun mikroskopik dari jamur Pleurotus giganteus memiliki ciri-ciri yang khas dan dapat dibedakan dengan jelas dari jamur-jamur yang lain. Kami juga melakukan uji antibakteri terhadap dua bakteri uji, yaitu Propionibacterium acne atau PAC dan juga Enteropathogen E. coli atau EPEC. Ternyata setelah kami lakukan uji, terdapat potensi yang besar dari ekstrak Pleurotus giganteus untuk menghambat pertumbuhan kedua bakteri tersebut, sehingga diharapkan bahwa Pleurotus giganteus dapat menjadi agen antibakteri potensial di masa depan. Setelah melakukan uji analisis proximat, kami juga menemukan fakta bahwa Pleurotus giganteus memiliki kandungan gizi yang tinggi dan dapat dijadikan sebagai kandidat untuk diet rendah lemak. Kami juga menemukan ada sekitar sebanyak 50 senyawa pada Pleurotus giganteus yang memiliki kemampuan di berbagai bidang, salah satunya yaitu bidang pertanian, peternakan, dan juga bidang kesehatan. Dari hasil-hasil ini, dapat disimpulkan bahwa Pleurotus giganteus dan juga jamur-jamur liar lain di Indonesia memiliki banyak sekali potensi untuk dimanfaatkan dalam berbagai bidang dan memiliki potensi bioprospeksi yang luas untuk masa depan.